Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Baik teman-teman semua, di hari Minggu ini apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini saya akan sedikit share video masalah breeding ya. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya habis breeding ikan ya kan, dan kebetulan di video ini adalah kedua indukannya atau kedua jantannya ya. Ini baru pertama kali mereka saya breeding ya. Kalau teman-teman nonton konten-konten saya yang sebelumnya, nah ini salah satu ikan yang saya bilang ketika di Lubukan saya nemu ikan yang ajib. Nah ini langsung saya breed ya teman-teman ya di sini ya, karena saya nilai ini ikannya cukup unik gitu dari perpaduan warnanya. Yang belakang juga di video saya sebelumnya ketika setting indukan saya pakai ini indukan ini, karena saya nilai ini cukup baiklah untuk menjadikan indukan ya. Nanti kita spill gimana proses pemindahan burayak, karena burayaknya juga sudah cukup untuk dipindahkan ke media atau wadah pembesaran. Jadi di sini nanti saya akan berbagi lah gitulah gimana sih caranya ketika indukan itu sudah bertelur dan burayaknya sudah menetas. Biasanya teman-teman mengalami kendala di masalah pembesaran burayaknya ya, burayaknya yang hilang lah, matilah, terus apalah segala macam ya. Banyak kendala ketika kita melakukan pembesaran burayak. Baik, nanti kita lanjut lagi videonya teman ya, seperti apa proses pemindahan burayak dari media pemijahan ke media pembesaran. Nah baik teman-teman, di sini saya sudah punya dua wadah ya yang untuk saya pijah ya. Di sini sudah ada burayak teman-teman. Nanti saya kasih senter nih supaya lebih jelas lagi. Nah itu burayaknya tuh ya, terlihat ya. Nah di bawah sini juga masih ada nih ya kan. Kebetulan ini sudah kemarin saya sudah kasih makan kutir ya kan, dan kebetulan lumayan lah ya, enggak terlalu banyak tapi juga enggak terlalu sedikit. Tapi di sini kita tetap harus bersyukur ya, berapapun anakannya kita harus tetap rawat supaya mereka tumbuh menjadi ikan cupang yang mudah-mudahan insya Allah kualitasnya baik ya. Nanti kita pindahkan, tadi saya sudah siapkan untuk media pembesarannya ya. Nanti kita lihat seperti apa proses pemindahannya. Nah sekarang kita cari dulu daun pisangnya ya. Daun pisang ini nanti fungsinya untuk menstabilkan suhu. Ketika suhu dingin atau ekstrim kita bisa pakai daun pisang ini. Kita cari yang paling kering. Nah ini cukup kering nih teman-teman. Kita pilih yang paling kering ya. Keras teman-teman. Ini kita udah dapat. Nah, ini cukup. Biar kita pakai ya buat burayakan. Nah baik teman-teman, ini di sini kita siapkan dulu airnya. Kita isi dulu ya. Nah ini sudah hampir penuh, nanti kita tinggal taruh daun pisangnya. Kita
lanjut lagi yang satunya. Kita buat cuci dulu daun pisangnya. Daun pisangnya kita cuci dulu ya, biar bersih ya. Tuh ya. Tuh kotorannya teman-teman, kotor kan. Buang dulu kotorannya. Kita bilas lagi sampai bersih. Nah, di sini kita sedikit siapkan garam. Lagi teman-teman ya. Setelah bersih nanti kita tinggal pindahkan ke sini, dan yang satunya lagi kita diamkan aja di sini. Kita letakkan di sini teman-teman. Berikan garam. Di sini kalau sudah saya berikan daun pisang untuk burayak, saya tidak memberikan tambahan daun ketapang ya teman-teman ya. Cukup dengan si daun pisang ini aja. Nanti tinggal kita tunggu air sampai penuh, lalu kita pindahkan burayaknya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah siap ya untuk media pembesarannya ya. Di sini ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan daun pisang. Yang pertama, daun pisang itu bisa menetralkan suhu lah yang tadinya suhunya dingin menjadi normal gitu ya. Karena kita kalau misalkan kita berpedoman ketika kita juga di air laut gitu ya, semakin dalam air laut maka semakin dingin suhunya. Begitu pula dengan media pembesaran ini teman-teman. Ketika kita menaruh daun pisang di media pembesaran, maka secara otomatis burayak tidak akan langsung ke dasar ember gitu, ataupun langsung ke dasar media pembesaran,
melainkan mereka akan berada di antara air yang ada di daun pisang ini ya. Jadi posisinya mereka nanti akan di atas gitu. Jadi secara tidak langsung ketika burayak itu ada di atas, mereka tidak akan mengalami kedinginan lah gitulah, karena mereka ada di dasar. Beda kalau misalkan kita nggak pakai daun pisang, ketika kita pindahkan, otomatis mereka akan di bawah. Pertama itu teman-teman. Yang kedua, ketika mereka nanti mengambil nafas ataupun mengambil oksigen ya kan, jarak mereka tidak terlalu jauh berenangnya gitu. Jadi karena mereka sudah di atas ya kan, cukup dengan sedikit gerakan mereka sudah bisa ambil nafas. Beda kalau misalkan kita nggak pakai daun pisang ya. Di sini mereka dari bawah naik ke atas, sehingga yang menyebabkan banyak kematian burayak secara massal itu karena mereka itu kelelahan gitu ya kan. Begitu dari dasar ember langsung naik ke atas ya kan, akhirnya mereka mengalami suhu perubahan yang sangat drastis gitu, dari di bawah dingin ke atas agak sedikit normal gitu, terus ke bawah lagi ya kan. Nah itulah penyebabnya ya kan. Nah apabila kita menggunakan media kutu air untuk pakannya, secara otomatis juga kutu air tidak akan ke bawah teman-teman. Jadi mereka berada di sekitaran daun pisang ini ya. Jadi mereka lebih mudah untuk dijangkau sama si burayak ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup membantu teman-teman ya, yang khususnya yang pemula ya, yang selama ini bertanya-tanya kenapa ketika teman-teman breeding itu kok burayaknya mati gitu ya kan. Baik, langsung saja setelah ini kita pindahkan burayaknya. Nah teman-teman, sebelum kita mau menempatkan burayak di media pembesaran, sebaiknya kita sudah siapkan kutu air yang sudah halus ya, seperti ini ya. Biasanya saya menyiapkan ini 1 hari sebelumnya. Jadi kita beli kutir, kita diamkan selama 1 malam. Nanti ketika kutir itu sudah bertelur dan telurnya sudah menetas, nah mereka akan menjadi kecil-kecil seperti ini teman-teman ya kan. Jangan pakai kutu air yang besar ya, nanti burayak akan kesulitan untuk memakannya. Jadi di sini poinnya teman-teman, ketika kita tidak menggunakan media artemia ataupun pakan yang lain ya, yang sesuai dengan burayak, ukuran burayak gitu ya, ini bisa menjadi solusi ya teman-teman ya. Selama ini saya di farm tidak pernah menggunakan artemia, tapi hanya menggunakan kutu air yang ukurannya sangat kecil, yaitu anakan kutu air lah boleh dibilang lah. Nanti kita taruh di media pembesarannya ya kan. Untuk pemberiannya sehari cukup 1 kali aja ya, dan jangan terlalu banyak. Nanti kalau misalkan terlalu banyak, takutnya burayaknya akan terganggu juga gitu ya, karena perbandingan antara pakan dengan yang memakan itu berbanding terbalik gitu ya kan. Jadi secukupnya aja pemberiannya ya. Nah ini kita langsung kita berikan di media pembesarannya ya kan. Kita sebar teman-teman, jangan di satu titik ya kan, kita sebar supaya semua burayaknya nanti bisa rata ketika makan. Insya Allah teman-teman, kalau kita pakai metode seperti ini, persentase kehidupan burayak akan semakin tinggi ya. Bahkan boleh dibilang ini adalah metode terbaik yang pernah saya coba gitu ya kan. Kita siap pindahkan ya, plastiknya kita ambil dulu supaya gak mengganggu. Kalau untuk penuangannya biasa aja teman-teman, nggak usah terlalu hati-hati banget. Yang penting intinya jangan terlalu pelan-pelan lah gitu lah. Nah kita tuang seperti ini ya kan, kita tuang, nah, kita bilas, siapa tahu ada yang ketinggalan ya. Nah udah seperti ini teman-teman, kita lanjut ke yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian cepat besar dan sehat. Nah, kita tuang. Oke. Nah, selesai teman-teman. Di sini pemindahan broilernya sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman dengan video yang saya buat ini bisa sedikit terbantu ya. Mungkin ini pengalaman di farm saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit terbantu gitu ya kan. Next kita akan bikin konten-konten yang lain lagi. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.